Salam jumpa kembali dengan Kirana Kelana, terang ilahi bagi insan pengembara. Kirana Kelana pagi ini dari Matius pasal 1 ayat ke-5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut. Dan Matius 1 ayat 17, 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Kali ini kita akan membahas Boas. Boas adalah anak Salmon. Boas menikah dengan Rut dan melahirkan Obed. Obed inilah yang menjadi kakek Daud, yang kemudian menjadi raja Israel yang sangat berkenan di hati Tuhan. Lebih dari itu, Boas masuk dalam silsilah yang mendatangkan Yesus Kristus. Kisah selengkapnya terdapat dalam kitab Rut. Boas adalah sanak keluarga Elimelek. Elimelek dan kedua putranya Mahlon dan Kilion telah mati dalam pengembaraan mereka di tanah asing Moab. Naomi dan mantunya Rut kembali ke Betlehem. Melalui pernikahan Boas dengan Rut, Boas tampil sebagai pembebas untuk memulihkan nama dan warisan Elimelek dan kedua putranya, Mahlon dan Kilion. Penting sekali diperhatikan di sini bahwa ingatan akan nama seseorang dan warisannya sangatlah berharga bagi kebudayaan Israel. Eksistensi seseorang berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, ingatan atau kenangan akan nama orang itu. Ini adalah memori masa lalu. Dan yang kedua, warisannya. Ini bicara apa legasinya ke depan dari orang itu. Biar juga ketika kita telah tiada nanti, orang bukan hanya mengenang nama baik kita, namun terus terberkati dengan warisan, legasi kita di masa depan. Mari mengenal Boas lebih jauh lagi. Boas hidup di masa hakim-hakim, di mana umat Allah telah sangat miskin akan pengenalan akan Allah. Mereka dalam kemerosotan dalam segala hal, baik moral, mental, bahkan material. Kejahatan, kawin campur dengan orang kafir, penyembahan berhala, kekacauan adalah ciri masyarakat dan zaman di mana Boas hidup. Boas sesungguhnya adalah hakim dalam konteks yang lebih kecil, bagi pribadinya dan bagi sanak keluarganya, jika dibandingkan dengan para hakim-hakim lainnya seperti Otniel, Gideon, Simson, atau hakim lainnya. Karena Boas juga tampil sebagai pembebas dalam kitab Rut. Arti nama Boas adalah tangkas, gesit, atau cekatan. Dan itu terlihat bukan hanya dari hasil kekayaan materinya. Dikatakan ia seorang yang kaya raya, namun juga terlihat dari karakternya, yaitu mentalitas dalam bekerja dan moralitas berhubungan dengan sesama. Ketangkasan dan kecekatannya, mentalitas dan moralitasnya dalam mengatur pekerjaan dan para pekerja, nampak bagaimana ia menghormati dan dihormati para pekerjanya. Ia memberi salam lebih dahulu kepada pekerja-pekerjanya. Ia makan bersama dengan mereka. Bahkan ia tidur di tempat pekerjaan atau ladangnya. Hal ini juga nampak jelas dari kemurahan hatinya. Mengizinkan Rut, perempuan asing, untuk boleh memungut bulir jelai di lajangnya. Dan memerintahkan pekerjanya untuk sengaja memberkati Rut dengan cara menyediakan, menjatuhkan jelai dari onggokan jelai mereka bagi Rut untuk dipungutnya. Boas tidak hanya memberi bekal roti bagi Rut, namun nyata memberi belas kasih kepada Rut dan Naomi. Bagaimana kita menemukan orang yang kaya, sukses, namun rendah hati dan baik hati? Bagaimana kita bisa menemukan di tengah lingkungan dan zaman
yang jahat, namun menjadi seorang yang benar dan baik. Bagaimana bisa kita menemukan di tengah krisis, di tengah resesi, namun menjadi tangkas dan cekatan? Jawabnya karena Boas muncul sebagai hakim, sebagai pembebas. Ciri utama hakim-hakim adalah mereka semua diurapi Roh Kudus. Berkuasalah Roh Kudus atas mereka. Bagaimana kita tetap rendah hati dan baik hati ketika sukses di dunia ini? Atau sebaliknya, bagaimana kita tetap cekatan dan tangkas menghadapi kegelapan, krisis, resesi dunia ini? Jawabnya, milikilah pengenalan yang benar akan Allah dan akan firman-Nya. Maka kita akan mengenal identitas kita di dunia ini sebagai pembebas. Oleh karenanya kita akan selalu haus untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang bukan hanya mengajarkan dan membangun karakter Kristus di dalam kita, seperti kerendahan hati, kebaikan hati dalam hidup kita. Roh Kudus juga akan menyatakan karunia-Nya. Ingat seperti Daniel yang memiliki roh yang luar biasa, Spirit of Excellence. Roh Kudus itu memberikan segala ketangkasan dan kecekatan yang kita perlukan untuk menjadi solusi, pembebas atas semua masalah kita dan masalah lingkungan kita. Ingat selalu, kita adalah garam dan terang dunia. Kita adalah kota di atas bukit yang terangnya tidak mungkin tersembunyi. Dapatkanlah kirananya dan bahkan jadilah kirana. Lebih jauh lagi, Boas adalah perlambang Yesus Kristus, Sang Penebus. Dia yang kaya dalam kemuliaan sorganya. Ia telah mengosongkan diri, telah datang ke ladang dunia ini untuk maksud penebusan. Dia bukan hanya menebus Naomi, perlambang Israel, namun juga Rut, bangsa kafir, lambang dari bangsa-bangsa lain. Ia bahkan telah menjadi sahabat orang berdosa. Sebetulnya ada kerabat utama dari Naomi dan Rut. Lihat Rut pasal 3 ayat 7. Kerabat ini melambangkan manusia alamiah kita yang memang tidak mau dan tidak mampu menebus kita dari hutang dosa manusia lama kita. Sebaliknya, Boas adalah kerabat kedua kita. Boas perlambang Kristus. Ia datang dari surga, berinkarnasi menjadi manusia, berbagian dalam darah dan daging. Ia telah menjadi kerabat kita. Ialah yang mau dan mampu menebus kita, sehingga nama kita tidak terhilang dari buku kehidupan. Dan bahkan ia memberikan pada kita berbagian warisan kekal dalam surga. Haleluya. Tuhan Yesus